kalau lihat dari dokumentasinya itu ada beberapa pelakunya itu apa ya, ada transformasi yang secara sengaja. Ya, kalau terkait dengan penemuan besek atau manusia di Lempaningwe itu dimulai dari tahun 2015. Waktu itu ada kegiatan penelitian yang diinisiasi oleh Prof. Hakim Duli melalui kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan Universitas Sains Malaysia. Nah, itu menjadi cikal bakal penemuan dari rangka yang kemudian disebut di publikasi sekarang sebagai besek. Nah, kegiatan waktu itu menghasilkan temuan rangka yang kemudian ditindaklanjuti di tahun 2017 dilakukan pengangkatan, kemudian di tahun 2018 saya bersama tim dari Griffith Australia itu melakukan pendalaman dan perluasan kotak gali di Paningwe untuk melihat asosiasi temuan, kemudian melihat lapisan dari besek atau tempat besek ditemukan di Lempaningwe. Kalau DNA-nya itu praktis diteliti dari 2018 ya, dari 2018 juga dukungan dari Australia itu mengekstrak tulang, ada namanya tulang petrus itu di sekitar telinga kita. Itu memang yang paling keras dari semua tulang yang kita miliki sebagai manusia atau hominid. Nah, ini yang diekstrak informasinya untuk menghasilkan data DNA yang kemudian diterbitkan sekarang. Ya, kalau di Kars Maros Pangkep sendiri kita mengenal istilah toala ya, ada kebudayaan toala, itu ada beberapa ciri khas. Kebudayaan toala ini merupakan kebudayaan yang hidup di masa berburu dan meramu, dan asosiasi besek ini ada di di kebudayaan toala itu. Jadi sampai sekarang kita bisa beranggapan bahwa besek ini yang merupakan manusia pendukung dari kebudayaan toala, termasuk manusia modern Homo sapiens. Nah, ada hal menarik misalnya kalau kita bicara budaya toala, itu ada temuan-temuan yang spesifik dan sangat banyak jumlahnya di kawasan Kars Maros Pangkep. Misalnya ada temuan Maros Point atau lancipan Maros yang bentuknya sangat spesifik. Dari terbitan dari jurnal itu, dari hasil analisis menegaskan bahwa ada poin penting terkait unsur DNA dari besek ini yang mengandung genetik Denisovan. Denisovan itu merupakan subspesies dari Homo sapiens yang ditemukan di Siberia. Kalau tidak salah di 2010 sebelumnya itu ditemukan manusia Denisovan, dan temuan besek itu ada unsur DNA Denisovan di besek itu. Yang pertama, kalau kita bicara DNA itu kan agak sulit terpreservasi ya kalau untuk di daerah tropis. Misalnya kalau kita dibandingkan dengan Denisovan itu di Siberia berada di suhu yang lebih rendah dibanding Indonesia. Nah, menjadi pertanyaan mengapa DNA ini atau DNA dari besek bisa bertahan di iklim tropis seperti yang ada di Lempaningwe yang kita temukan. Jadi menjadi sangat penting dan membuka peluang baru bagi kita, bagi para peneliti untuk menemukan data-data dukung terkait hominid atau terkait DNA di kawasan Kars Maros Pangkep. Ya, kalau penemuan besek sendiri itu dari kesepakatan teman-teman peneliti ya. Besek sendiri kita tahu merupakan gelar untuk putri atau untuk perempuan Bugis Makassar. Jadi penemuan itu untuk menandakan bahwa besek ini ditemukan di daerah Sulawesi Selatan, atau lebih khusus di daerah domisili Bugis Makassar. Itu lebih penegasan ke identitas itu sendiri. Nah, di 2018 di proyek lanjutan yang kita kerjasama bersama Griffith, ada teman-teman dari Balar juga dan BPCB, itu menemukan asosiasi rangka dari besek yang merupakan yang saya katakan tadi budaya dari kebudayaan toala. Ada mikrolit, ada Maros Point. Kalau teman-teman biasa lihat patah panah yang bergeri itu, nah itu Maros Point, itu yang khas dari kebudayaan toala. Kemudian yang kedua, kita menegaskan dating atau pertanggalan dari besek itu. Jadi ada beberapa material-material, misalnya ada arang, ada tulang yang kita kolek di 2018 untuk menegaskan umur dari rangka besek ini, yaitu menyimpulkan tarik 7.300 atau 7.800 tahun yang lalu. Kalau Denisovan sendiri sebenarnya dia subspesies dari Homo sapiens. Subspesies dari Homo sapiens masih punya kerabat dekat dengan Homo neanderthal yang umurnya kurang lebih 1 juta tahun yang lalu. Nah, mengapa itu menarik? Karena kita bicara persebaran manusia di kawasan Wallace yang ternyata membuka peluang untuk menelusuri keberadaan Denisovan itu sendiri. Apakah pernah interaksi dengan leluhur dari toala atau dari besek atau seperti apa, itu masih butuh penelitian lebih lanjut. Sementara
sementara kita bisa menyimpulkan bahwa Liang Paninggi kalaupun memang secara morfologi, secara bentuk gua itu sangat memungkinkan untuk dihuni, guanya cukup besar. Kalau teman-teman kesana itu bisa apa ya, kita bisa sangat nyaman di gua itu, ventilasinya besar, entrance-nya juga besar pintu guanya, dan cenderung lorongnya lebih pendek, dan itu memungkinkan orang untuk beraktivitas lebih leluasa di Paninggi. Jadi ada kemungkinan Paninggi ini digunakan sebagai area bermukim. Nanti kemana?